Alhamdulillah kabar baik untuk KPM PKH dan KPM BPNT yang bantuannya akan cair double nanti di tahap 3 dan bagaimana nasib untuk KPM PKH PT Pos yang belum cair sampai hari ini untuk tahap 2. Guys, kalau video ini tembus 300 like dalam satu hari, akan ada hadiah buat teman-teman semua. Dan pastikan teman-teman semua sudah like dan subscribe channel ini. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Sidin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel ini, baik dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya juga supaya teman-teman semua mendapatkan notifikasi pemberitahuan dari channel ini. Dan pastikan teman-teman semua sudah klik tombol like video ini dan silahkan share video ini ke berbagai media sosial yang teman-teman miliki. Dan silahkan tuliskan pertanyaan teman-teman semua. Kalau punya pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar pencairan bantuan PKH tahap 3 bagi KPM PKH BPNT yang cair double nanti di tahap 3. Dan seperti apa nasib penerima manfaat PKH yang sebelumnya cair melalui PT Pos Indonesia yang belum cair juga untuk tahap 2. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya di video saya sebelumnya. Jadi buat teman-teman semua yang punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar dan pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah like video ini tembusin 300 like dalam satu hari. Nah, seperti biasa kita jawab pertanyaan ya. Ini pertanyaannya dari Nanda Steps Girls ya. Ini cair beras 20 kg besok, semoga berkah dan bermanfaat besok. Oke, jadi untuk wilayah DKI Jakarta ya, wilayah Jakarta ini ada yang bantuan beras 20 kg-nya ada yang baru mulai disalurkan besok ya. Karena jadwal penyaluran bantuan beras bulog 20 kg ini per daerah itu berbeda-beda karena sistem penyalurannya itu langsung disalurkan oleh lembaga penyalurnya yaitu Perum Bulog. Jadi di wilayah masing-masing wilayah itu jadwalnya berbeda-beda untuk penyaluran bantuan beras 20 kg-nya. Nah, untuk di wilayah saya, ini sudah dilakukan penyaluran di minggu kemarin ya, untuk penyaluran bantuan beras 20 kg. Bantuan beras 20 kg ini menyasar 18,2 juta penerima yang bersumber data dari data BPNT, baik yang penerima BPNT murni ataupun yang penerima BPNT dan juga menerima bantuan PKH. Tetapi perlu diingat bahwa bantuan beras ini tidak menyasar pada penerima PKH murni. Jadi sangat wajar kalau ada penerima PKH yang tidak menerima bantuan beras 20 kg ini. Bisa jadi dia tidak masuk ke dalam penerima BPNT, dia hanya menerima bantuan PKH saja. Nah, itu alhamdulillah jadi besok di wilayah DKI Jakarta itu sudah mulai proses pembagian bantuan beras 20 kg. Kita akan jawab pertanyaan selanjutnya, ini Pepen Boner ya. Alhamdulillah aku kemarin pas dicek oleh pendamping masih masuk desil 1 dan masih dapat bantuannya. Jadi memang ya untuk kelayakan penerima manfaat bantuan sosial tahun 2025 ini bersumber dari data DTSN dan masyarakat yang layak menerima bantuan sosial itu adalah masyarakat yang masuk kategori desil 1, desil 2, desil 3 dan desil 4. Untuk desil 5 itu masih dalam kategori rentan miskin dan desil 6 sampai dengan desil 10 berdasarkan pengelompokan BPS itu masuk ke dalam data desil 6 dan 10 itu masuk kategori sejahtera dan sangat sejahtera. Jadi teman-teman semua bisa melakukan pengecekan apakah keluarga teman-teman masuk ke desil 1, 2, 3, 4 sampai dengan 6 sampai 10 bisa melalui aplikasi Cek Bansos. Jadi teman-teman silakan saja nanti download aplikasi Cek Bansosnya di Play Store, kemudian nanti teman-teman masukkan data verifikasi email, nomor handphone, KK, KTP, kemudian nanti diverifikasi langsung oleh tim Kemensos, karena ini aplikasi yang developernya itu adalah Kemensos. Nanti setelah diverifikasi dan disetujui, teman-teman bisa melakukan pengecekan atau penyanggahan. Penyanggahan itu misalnya di wilayah teman-teman ada masyarakat yang dia menerima bantuan tapi berdasar kenyataannya dia tidak layak menerima manfaat bantuan, baik itu PK ataupun BPNT ya. Bisa jadi karena mungkin sudah punya mobil, sudah punya lahan dan lain sebagainya.
Jadi teman-teman bisa mengusulkan dan juga bisa menyanggah melalui aplikasi Cek Bansos. Jadi pastikan teman-teman kalau mau cek status kelayakan teman-teman semua menerima bantuan sosial, bisa dilakukan pengecekan di aplikasi Cek Bansos. Nah, kemudian kita akan jawab pertanyaan yang kedua. Terima kasih Mas, berasnya, tapi PKH dan BPNT-nya belum cair. Nah, jadi ini ada kasus ya, dia kemarin pas penyaluran bantuan beras 20 kg, dia dapat undangan untuk pengambilan bantuan beras 20 kg. Tetapi untuk bantuan PKH dan juga BPNT-nya ini belum cair. Nah, kasus yang ini kebanyakan menyasar atau kebanyakan terjadi pada penerima manfaat PKH BPNT yang sebelum-sebelumnya itu cairnya melalui PT Pos Indonesia. Karena memang Kementerian Sosial hari ini sedang sinkronisasi data, kemudian validasi, verifikasi untuk peralihan penyaluran bantuan sosial PKH BPNT itu dari PT Pos Indonesia ke KKS Himbara atau Bank Himbara. Jadi proses peralihan itu masih dalam proses verifikasi sinkronisasi data, sehingga sampai hari ini masih banyak KPM yang masih masuk kategori layak ya, desil 1 sampai dengan desil 4, dan di DTSN-nya itu masih statusnya April Juni tapi belum mendapatkan bantuannya karena memang masih dalam proses burekol atau buka rekening kolektif. Dan kemarin pun bagi KPM yang sudah burekol atau buka rekening kolektif, ternyata memang saldonya itu masih kosong dalam rekening. Dan kemudian ini nanti teman-teman akan ada proses burekol susulan dari kementerian ya, yang disalurkan oleh Bank Himbara di wilayah masing-masing ya. Ini peralihan dari PT Pos ke Bank Himbara ataupun KKS, kartu ATM, tetapi masih dalam proses verifikasi dulu di hari ini ya, melalui aplikasi DTSN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi. Tapi di beberapa wilayah ya, seperti wilayah terpencil, kemudian geografis sulit, lansia, disabilitas, itu kemungkinan besar masih akan tetap penyalurannya itu melalui PT Pos Indonesia, karena penyaluran melalui PT Pos Indonesia itu lebih fleksibel ya, lebih bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tetapi untuk menutupi anggaran yang diperlukan dalam proses penyaluran melalui PT Pos, maka kementerian mengalihkan ke KKS, karena penyaluran di PT Pos itu memerlukan sangat banyak sekali biaya operasional, sehingga Kementerian Sosial berinisiatif untuk mengalihkan penyaluran PT Pos ke kartu KKS atau kartu ATM. Tapi ada beberapa yang memang dia secara kenyataannya tidak bisa dialihkan bantuannya ke KKS karena mungkin kondisi geografis, kemudian kondisi fisik dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman ditunggu saja ya untuk yang sampai hari ini belum dapat bantuan PK dan BPNT tapi status di DTSN-nya itu masih masuk desil 1 dan status bantuannya itu sudah April dan Juni ya, April Juni, berarti kemungkinan besar nanti akan tetap menerima bantuannya. Oke, kita akan masuk ke topik utama ya, terkait KPM PKH dan KPM BPNT yang bantuannya akan cair double nanti di tahap 3, yaitu adalah penerima manfaat PKH dan juga BPNT yang nanti akan menerima kartu KKS baru yang masuk ke dalam data burekol atau buka rekening kolektif, atau dia sebelumnya itu bantuannya itu cair melalui PT Pos Indonesia, kemudian masuk ke dalam data peralihan ke KKS Himbara, sehingga nanti kemungkinan teman-teman bantuan yang di tahap 2 itu akan dicairkan langsung double di tahap 3. Tahap 3 itu kan memasuki periode bulan Juli, Agustus, dan juga September. Nah, nanti di bulan Agustus atau di bulan September, ini bagi KPM PKH, BPNT yang sebelumnya cair melalui PT Pos Indonesia, ini akan secepatnya diproses dalam proses penyaluran bantuan PKH. Sebelum penyaluran bantuan PKH tahap 3, ini disegerakan bantuan PKH tahap 2-nya sudah mulai disalurkan kepada penerima manfaatnya. Namun teman-teman perlu diketahui nanti akan ada informasi lebih lanjut dari pendamping PKH tentunya kalau sudah ada surat percepatan pendistribusian kartu KKS ataupun kartu burekol tadi. Jadi pastikan teman-teman untuk memastikan apakah teman-teman ini masih masuk kategori layak menerima manfaat bantuan sosial dan
akan masuk ke dalam daftar penerima Burekol nanti, teman-teman pastikan harus mendownload aplikasi Cek Bansos untuk melihat status kelayakan penerima bantuan teman-teman semua. Jadi nanti di situ teman-teman harus cek ya status keluarganya apakah masih layak masuk desil yang 1 sampai dengan 4, kemudian status bantuannya itu apakah sudah April Juni ya. Kalau belum April Juni, maka kemungkinan besar teman-teman tidak lagi menerima bantuan sosial di tahap 3 nanti ya, baik itu PKH ataupun BPNT. Kenapa? Karena desil 6 sampai dengan desil 10 itu berdasarkan pengelompokan BPS itu masuk kategori keluarga sejahtera dan juga sangat sejahtera. Jadi pastikan sebelum nanti teman-teman mendapatkan undangan untuk Burekol atau buka rekening kolektif di Bank Himbara, teman-teman harus cek dulu status keluarga teman-teman semua supaya tidak terlalu banyak berharap terhadap bantuan sosial baik PKH ataupun BPNT. Jadi kalau sudah tahu di aplikasi Cek Bansos itu statusnya teman-teman masuk desil 6 sampai dengan desil 10, ya berarti teman-teman jangan terlalu banyak berharap terhadap bantuan sosial. Sampai nanti mungkin kalau ada proses perbaikan data keluarga, proses perbaikan desil. Desil itu kan berdasarkan hasil pengecekan lapangan, kemudian nanti pihak BPS akan mengelompokkan berdasarkan aset kepemilikan, jumlah keluarga, gaji yang dimiliki, dan lain sebagainya. Ada banyak kriteria yang dipakai oleh BPS untuk menentukan tingkatan desil tersebut. Jadi pastikan teman-teman semua harus cek dulu di aplikasi Cek Bansos apakah teman-teman masuk ke dalam desil 1, 2, 3, 4 atau sampai desil 6 sampai dengan 10. Kalau masih masuk di bawah desil 4, 3, 2, 1 berarti itu masih kategori layak menerima manfaat bantuan sosial dan statusnya sudah April Juni, berarti nanti bantuannya akan dicairkan double di tahap 3 di bulan Agustus ataupun di bulan September. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang tahap 2 kemarin belum cair yang melalui PT Pos, kalau data teman-teman semua masih layak, itu insya Allah akan didouble nanti di tahap 3. Tapi kalau data teman-teman sudah dinyatakan tidak layak masuk kategori desil 6 sampai dengan desil 10, maka dipastikan di tahap 3 tidak akan menerima manfaat bantuan sosial baik PKH, BPNT ataupun semua bantuan PBI dan lain sebagainya. Jadi itu saja mungkin teman-teman informasi kita pada hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Jangan lupa like video ini, silakan komentar di kolom komentar kalau teman-teman punya pertanyaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Muhammad Rosidin, saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.